Ya dari situ mungkin ya ikut kegiatan Royce itu pelan-pelan gitu walaupun untuk memperbaiki diri kan. Terus sering berjalannya waktu selama 1 tahun di kelas 11, ya itu nggak nyangka aja tiba-tiba ada satu guru yang menginginkan saya tanpa di vote itu. Kayak pawai obor. Hah? Sedih banget. Suka kangen gitu Pak saya. Ya Allah, kadang suka pengen ikut kegiatan lagi cuma waktunya udah bukan masanya lagi gitu. Udah padat, udah sibuknya. Iya betul. Gitu. Nunggu diundang juga. Nunggu diundang juga. Halo, selamat datang di obrolan santai bersama saya Asino Priadi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ruang diskusi seputar pendidikan di jenjang SMK, dan di showback kelima ini kita akan menghadirkan bintang tamu yang spesial yang pasti kita bakalan belajar banyak hal yang membahas mengenai prospek ke depan mengenai lulusan SMK dan sedikit berbagi pengalaman setelah lulus dari SMK Dewantara khususnya. Nah, di video kali ini kita akan datangkan tamu spesial kita yaitu Muhammad Raffi. Halo semua adik-adik kakak. Raffi, angkatan berapa sih, Vi? Di SMK Dewantara? Angkatan 4. Oke, Raffi, aktivitas sehari-hari apa sih, Vi? Saat ini bekerja sambil kuliah. Bekerja sambil kuliah? Betul. Bekerja di PT MGI di Tanah Sareal, Semanggu, Kota Bogor. Kuliah di Universitas Pamulang. Pamulang? Pamulang itu di mana sih? Di Tangerang? Tegal. Di Tegal? Itu Pemalang ya? Gimana sih kamu? Oh, mau bercanda? Nggak masuk nih. Itu bercanda bapak-bapak itu. Oke. Oh, itu dari bapak-bapak? Kan masih muda saya. Oh iya, bentar lagi jadi bapak. Amin. Ya 10 tahun lagi lah. Di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan? Pamulang. Jurusan Teknik, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri. Oke. Jadi Vi, hari ini kita akan membahas tentang masa-masa kamu sekolah di SMK dulu, Vi. Siap. Itu kan gue kelihatannya bandel nih. Kelihatannya kita kan nggak tahu, jangan sampai melihat itu dari sudut pandang kan gitu. Nah, gimana sih menurut kamu, Vi? Kamu kan beberapa hari ini kan udah main ke SMK dan hari ini juga kamu hadir sini kan ngelihat SMK. Nah, ada nggak perubahan-perubahan yang menurut pandangan kamu itu dari SMK, dari waktu kamu lulus sampai saat ini kamu lihat kembali SMK? Selama 4 tahun sih pasti ada ya, mulai dari kayak gedung, sarananya juga, mungkin pembelajarannya, program-programnya juga gitu. Kayak dulu kan lulus belum ada nih kayak gini tempat ini, maksudnya belum terlalu gede. Terus ada rumah kaca ini. Oh, rumah kaca, akuarium itu? Akuarium. Megatank. Itu. Terus ya banyak lah kalau dari sarana juga. Apa nih sebutnya? Apa? Masjid? Aula juga. Serbaguna. Iya, aula serbaguna ada. Emang zaman kamu belum ada? Nggak ada, Pak. Lah, kamu wisuda di mana? Saya di atas itu. Oh iya, di atas STY ya? Oke. Terus dari mungkin pembelajarannya kan saya nggak terlalu tahu ya gimana itunya. Ya itu mungkin udah ada. Terus dari sekarang ada program ini kan buat video talk show gitu kan, jadi mempererat mungkin yang nggak tahu kabar jadi tahu kabar gitu. Mungkin banyak nih nanti episode gitu ya, lebih bagus gitu, Pak. Oke. Berarti kamu mendukung nih acara kegiatan kayak gini? Oh, jelas lah, kan multimedia harus berkembang ya. Betul. Iya, Pi. Kamu kan pastilah ada momen-momen spesial lah ketika di sekolah waktu dulu ya. Iya. Ada nggak yang kamu bisa berbagi lah, momen-momen spesial apa yang paling berkesan sampai hari ini teringat-ingat gitu? Momen baik apa buruk nih? Baik dulu deh. Baik dulu. Baik dulu. Momen baik sebenarnya waktu kelas 11. Kelas 11 kan, kelas 10 kan saya bandel nih, cabut-cabutan sekolah sampai dipanggil orang tua. Ya terlihat kan di awal udah beri tadi. Dipanggil orang tua, udah tuh. Akhirnya ada samuan yang ngajakin buat ikut kegiatan organisasi Rohis lah. Oh, Rohis. Ada tuh. Masya Allah. Diajakin. Rohis itu apa panjangannya? Rohani Siswa. Kalau nggak salah ya. Salah nggak nih? Nggak tahu saya juga. Rohani Siswa. Rohis tuh. Nggak apa-apa lah. Kerohanian. Oh ini.
rohani siswa, rohani Islam. Oh, rohani. Rohani siswa. Saya ini ketua apa ya saya? Kau mikirin apa sih? Rohani Islam ya. Rohani Islam. Ya dari situ mungkin ya ikut kegiatan rohis itu pelan-pelan gitu walaupun untuk memperbaiki diri kan. Terus sering berjalannya waktu selama 1 tahun di kelas 11, ya itu nggak nyangka aja tiba-tiba ada satu guru yang menginginkan saya tanpa default itu. Jadi ketua OSIS. Ketua rohis. Ketua rohis, betul. Itu sih sebenarnya momen baik gitu. Tapi kamu kan. ketua rohis. Saya juga sebenarnya apa ya? Apa sih saya? Ketua rohis bener. Iya Pak, benar Pak. Angkatan? Oh, angkatan Angkatan 4 ya. ya. Angkatan 4. 2003, angkatan 4. Ya itu sih sebenarnya tiba-tiba kan lagi kajian duha, dipanggil sama guru tersebut, terus Sebut aja saya namanya, nggak apa-apa. ya Pak Bayu. Pak Bayu. Pak Bayu. Pak Bayu Cipta ya. Iya. Lagi setelah kajian duha disebutin nama-nama kandidatnya gitu. Terus saya punya calon yang untuk jadi ketua rohis, tiba-tiba ya saya biasa aja gitu, maksudnya nggak berekspek kalau saya yang bakal jadi itu ketua rohis gitu kan. Bakal calon. Akhirnya dipanggil ketua rohisnya Muhammad Rafi gitu kan, terus bener saya nih gitu. Kan nama Muhammad Rafi di situ saya doang gitu. Apa ada lagi ya, nggak tahu udah nggak kenal gue DWT siapa sih, banyak muridnya. Ya itu dia. Terus ya udah akhirnya kan Terus cuma ada satu kandidat doang? ada 2 sebenarnya, cuma kan yang satu lagi disebutin jadi wakil gitu. Oh langsung ditembak? Ya langsung Ketuanya kamu, wakilnya? Wakilnya Fauzi Nur Hadianto, Fauzi. wakilnya. Iya. Sedangkan si Fauzi ini lebih duluan gitu ikut rohis, terus lebih agamis juga dibanding saya gitu. Masya Kan dia dari awal juga baik-baik aja, pendiam. Itu penilaian kamu. Penilaian Iya, Pak Bayu, kamu beda lebih sih ya. biasanya. Itu dia sih. Sampai kalau nggak salah tuh beritanya Pak Bayu ini sampai sholat malam gitu. Sholat istiqoroh untuk menentukan siapa nih di antara 2 kandidat nih yang Masya Allah. cocok buat menjadi ketua rohis gitu. Akhirnya mungkin Allah punya jawabannya itu saya gitu. Ya, itu Masuk momen juga baik. ya di berita News Dewantara kalau nggak salah. Ada Pak, ada. Itu headline Headline, Masya Allah. Muhammad Rafi ketua rohis. Kayak gitu. Itu momen baik sebenarnya buat saya. Emang program apa sih yang paling mengena di kegiatan rohis di kamu? Kamu kan pasti kan setiap ketua-ketua dari setiap angkatan itu Iya. punya program unggulan lah. Iya. Kayak gitu. Nah kalau kamu ada nggak program unggulan di rohis itu sendiri? Sebenarnya kan ini bukan program saya, cuma masukan dari beberapa orang gitu ya. Iya. Rihlah sih Pak. Yang Apa? paling- Rihlah. Rihlah. Rihlah Rihlah itu itu. apa? Bisa dijelaskan? Rihlah tuh seperti, kan dia bahasa Arab ya. Heeh. Secara bahasa tuh mungkin perjalanan Rihlah tuh. Perjalanan ya istilahnya kayak hijrah lah. Dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Sebenarnya gitu sih tujuannya Rihlah itu. Itu yang jadi apa ya, acara setiap tahun yang saya paling seneng gitu, Rihlah itu. Sama kegiatan hari besar Islam yang lain-lainnya. Kok Kayak kayak pawai sedih banget obor. kamu ya? Hah? Kok sedih banget? Suka kangen gitu Pak saya. Masya Allah. Ya Allah, kadang suka pengen ikut kegiatan lagi, cuma waktunya udah bukan masanya lagi gitu. Udah padat, Heeh. udah saking sibuknya. Iya betul. Kayak gitu. Nunggu diundang juga Nunggu sebenarnya. diundang juga. Nggak terlalu banyak kalau dulu Pak. Mungkin sekarang udah ada peningkatan kali program-programnya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih bangkit lagi rohis. Pasti itu mah. Dewantara mah selalu bangkit terus. kok. Amin ya Allah. Dan saya Kita selalu berlari kita mah. tapi ada istirahatnya dong. Apa lari terus tuh? Ya lari terus, Lari itu terus. maraton. Kayak gitu. Sampai selesai. Ya sampai tujuan itu semua tercapai. Karena setiap tahun itu mengupdate tujuan. Iya. Pasti ada sih ya. Heeh. Soalnya larinya di troli gitu. Jadi nggak nyampe-nyampe. Lari tempat. Tolong dikelas lagi. Tolong dikat. Enggak lah, enggak apa-apa. Ngapain nih kan? Terus for your information juga nih buat teman-teman semua yang nonton, alumni kita Rohis ada alumninya juga gitu. Oh, alumni Rohis ada? Ada, masih berjalan sampai sekarang, namanya Ikatan Alumni Araudo, disingkatnya akronimnya IKRAR gitu. Jadi setiap bulan ada kayak kajian atau ngaji bareng gitu, kajian tematik juga sama guru-guru yang lainnya gitu, jadi pemateri. Kadang dari si alumni Rohisnya juga itu jadi pembicara gitu. Nah itu kegiatannya setiap bulan sekali. 1 bulan sekali, Hari? hari Minggu, di antara minggu 1 atau minggu kedua Minggu biasanya satu, sih. minggu kedua. Dan tempatnya juga pindah-pindah gitu.
nanti di rumah si A, di rumah si B, atau ada markas juga gitu. Sekretariat bahasa. Sekretariat, Masya Sekretariat. Allah. Luar biasa nih. Alhamdulillah. Ya Jadi, buat silaturahmi. silaturahmi juga ya. Iya antara betul. Alumni-alumni. Ya guru lah yang udah nggak di Dewantara gitu, siswa-siswa juga yang udah lulus, jadi masih bisa jalin silaturahmi itu. Yang penting itu sih Pak, Iya, silaturahmi. Kayaknya kamu tuh kayak sedih gitu kalau ngebahas Rohis itu. Terlalu banyak cerita di SMK Dewantara ini Masya Allah. bersama teman-teman gitu. Nah, kalau hobi kamu sendiri apa sih, Pi? Hobi dari dulu zaman sekolah sih olahraga sebenarnya Pak. Olahraga. Semua olahraga. Kenapa gak ngambil pendidikan olahraga saja atau Ya kan atlet cuma gitu? hobi doang Pak. Hobi doang. Cuma kan ada statement pekerjaan yang disenangi adalah hobi yang dibayar kan ya. Cuma saya hobi ya udah buat self healing aja lah sebenarnya. Lagi rumet nih sama urusan segala macam, ya udah olahraga, entah badminton atau futsal atau jogging atau yang lainnya, intinya ya itu buat penyegaran aja sih. Di saat kondisi lagi pusing-pusing aja sama kerjaan sama kuliah gitu Pak. Kayak orang bener aja ngomong. Bener lah insya Allah. Amin amin. Masa ketua Rohis dong? Kalau ketua Rohis tuh udah pasti lah bener. Gak mungkin enggak. Gitu. Enggak juga sih Pak. Enggak juga. Nah, ada nggak Pi, pesan-pesan atau tips kamu nih untuk ke adik-adik kamu nih? Nanti kalau kuliah tuh bingung tuh. Tapi mereka mah pasti nggak nyasar kayak kamu. Iya Tetap sih. dia multimedia, TKJ, Iya, TKJ. Gitu. Lebih bagus seperti itu. Ya kalau saran saya sih ditekunin kalau bisa, jangan belang bentong gitu. Sekolahnya multimedia, kuliahnya kayak saya gitu industri. Kalau bisa tekunin terus yang sesuai jurusan biar nanti ketika bekerja itu prospek dengan passion dia gitu. Sebenarnya gitu sih. Cuma kan yang itu ngebalikin ke diri mereka masing-masing Pak gitu. Bener-bener. Dan mungkin dari arahan orang tua juga kan mau nggak mau kita kan nyari berkah orang tua ya hidup ya. Kalau orang tua nyaranin yang nggak sesuai jurusan ya udah intinya kita pengen ridhonya aja nih dari orang tua gitu sih sebenarnya. Karena saya jujur aja dari sekolah dulu nggak pernah bisa nentuin, maksudnya nggak dikasih ruang untuk nentuin sekolah sendiri gitu. Misalkan saya mau di sekolah favorit gini nih, nah itu udah orang tua tuh udah punya pegangan sendiri, lu masuk sini aja gitu. Ya udah akhirnya saya sekolah sini, lu kuliah di sini aja gitu. Jadi kalau yang dikasih kebebasan gunakan manfaatin buat mengeksplor diri gitu lah intinya. Ya walaupun hidup udah ada yang ngatur kan ya, cuma ya kita berencana kan apa salahnya gitu. Itu sih. Nah kalau misalnya Pi, kan nanti kan video ini kita tayangkan Pi di YouTube kan di channel Humas Dewantara nih. Yeah. Udah tahu belum kamu? Udah saya subscribe loh. Masya Allah. Beneran, nggak bohong. Video terakhir tentang apa Pi? Pak Wildan kan? Iya nggak? Bener kan? Iya tenang aja, saya Tadi nunggu terus. pengikut nih berarti. Iya lah, saya liatin nih episode baru part 1 nih, belum ada muncul lagi. Gitu. Seru sih, ya bagus. Nah, kamu misalnya ada pertanyaan gini, Wi. Kan kita akan tampilkan tayangan ini. Nah, kamu tuh pengen melihat atau harapan kamu 5 tahun yang akan datang Dewantara tuh pengen seperti apa sih, Pi? Dari sistemnya mungkin sistem pembelajarannya lebih bagus lagi gitu, sarana prasarannya lebih lengkapin. Ya apa ya, lapangan lah segala macam udah ada nih, tinggal dikembangin lagi aja sebenarnya sih. Emang kira-kira sudut pandang kamu nih dari segi fasilitas deh, apa yang kurang menurut kamu? Yang kurang sebenarnya apa ya? Kolam renang nggak ada ya? Kolam renang. Kolam renang ya. Nggak? Oke. Kolam renang. Belum ada. Bisa ada kebun juga kalau ada. Khusus Kebun buat banyak gitu. Oh, buat siswa. buat siswa tanam. Nah, itu dia. Pembelajaran dulu kan saya SD di sini juga nih, di Anugerah Insani. Oh, kamu di sini juga? Ya, kelas 1 SD. Nah, itu Kelas 2 udah pindah? Kelas 2 SD pindah. Pindah-pindah mulai emang. Nah, itu pas Sidik ngajarinnya itu bercocok tanam. Nanam ini nanam. Sampai sekarang mungkin beliau masih itu mempertahankan itu kali ya. Benar. Suka nanam. Ya makanya kan sekolah kita kan salah satu punya konsep Go Green. Iya. Gitu. Bagus itu. Nah, kalau itu kan tadi untuk harapan sekolah. Nah, kalau untuk harapan kamu sendiri, Pi, gitu, 5 tahun yang akan datang. Jadi ketika kamu melihat video ini lagi di 5 tahun yang akan datang, sesuai nggak sih, Pi, dengan apa yang kamu ucapkan hari ini gitu? Sebenarnya harapannya kan kalau orang-orang nggak jauh ya, membahagiakan keluarga gitu kan ya.
terutama diri sendiri gitu. Benar. Terus ya targetnya sih ya punya rumah, punya keluarga, Amin. lebih baik lagi lah hidupnya sebenarnya itu. Mempunyai pekerjaan yang tetap dan cukup. Intinya cukup. Apa ini? Cukup ya, rezekinya cukup gitu. Cukup beli mobil, cukup Ya, beli rumah 2. cukup kan. Iya, cukup itu dia. Ya kan terpenuhi lah kebutuhan hidupnya itu. Bisa umroh juga Amin. sama keluarga sih itu yang pengen. Sama Cuma karena ibu udah berangkat sendiri ya jadi nggak apa, ajak lagi aja. Iya. Ajak Ya lagi. ibunya haji, kitanya umroh Oh gitu. iya, berbeda dong, visa dong. Kan pengen bareng-bareng. Oh, pengen bareng-bareng. Bareng. Ya ajak lagi aja. Ajak lagi aja ya. Ya atau beliau suruh Badal. tunjuk jalannya. Iya. Tour guide dong. Kan udah berpengalaman Iya ya. sih. Ibaratnya. Saya pengen buka apa ya, usaha juga sebenarnya, cuma bingung apa ya, travel kali ya. Travel. Seru kayaknya. Bisa tuh, seru. Kayak gitu, ke luar negeri itu kan. Iya. Gitu. Apalagi Tapi sekarang ada tuh keinginan untuk buka usaha travel. dulu dari SMA tuh pengen Pak buka travel SMK? sama SMK ya. Mohon maaf nih. Lu menderita nih saya. Gitu. Kita mau bahas dari tadi SMK nih. SMK ya, pengen buka travel sama clothing gitu lah pengennya. Udah kalau untuk clothingnya yang lain. Udah banyak ya? Udah banyak. Udah banyak ya, ya travel. Kan sekarang banyak travel murah ya. Ke Turki 8 juta, 9 juta kan bingung tuh. Gimana caranya uang segini bisa keluar negeri kan, Eropa itu hitungannya mahal. Seru sih kayaknya itu. Emang iya, ke Turki 8 juta. Ada. Pulang pergi. PP itu udah paket. Sehari dua Berapa hari? Nggak tahu deh, seminggu kayaknya. 4-5 harian. Serius. Iya, ada. Saya kan nyimpen tuh buat ntar siapa tahu honeymoon ke sana. Amin, insya Allah. Bener nggak? Iya, benar. Murah Bagus. 8 juta. Dapat uang amplop, gitu, berangkat. Ya, aduh, ini gimana gini Pak ya? Gitulah. Ya itu harapannya, semoga apa yang direncanakan gitu bisa tercapai nanti. Oke. Nggak harus tunggu 5 tahun, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi. Amin, insya Allah. Kan lebih cepat lebih baik. Iya. Yang gitu. Ya hal-hal baik jangan ditunda lah. Benar. Gitu. Oke, ada lagi mau yang disampaikan? Atau Udahlah itu aja, Udah masih lah ya. banyak. Kalau mau ngobrol-ngobrol lagi kita jangan di sini. Oke. Apalagi tentang percintaan ya. Oke ya. Gitu. Berat. Berat. Oke, Ya, gitu. terima kasih Raffi yang Sama-sama, sudah Pak. menyempatkan waktunya untuk hadir di talkshow SMK Dewantara ini ya. Jadi ya semoga lah gitu dengan tayangan ini menginspirasi ke adik-adik kelasnya, terutama gitu penonton yang menonton setia channel Humas Dewantara gitu. Iya. Karena ya kita mencari perbeda, Pi. Karena kalau semua konten ini tentang prank, tentang joget-joget, udahlah, Iya. udah banyak ya gitu dan nggak ada manfaatnya gitu. Nah, siapa tahu kan dengan adanya kegiatan ini kita ada manfaatnya dan saling berbagi dan ya semoga yang di luar juga akhirnya membuka nih kayak gitu dan semakin banyak yang mengikuti seperti ini akhirnya kan ada kebaikan-kebaikan yang muncul kayak gitu. Iya. Nah, akhirnya keburukan itu tertutup oleh kebaikan itu sendiri. Sering berjalannya waktu ya. Iya, benar. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kapan-kapan main lah, Pi. Bisa. Berbagi ilmu, ngadain seminar gitu, Pi. Ya gitu, angkatan kamu di SMK Dewantara gitu kan. Boleh, untuk Pak. adik-adiknya gitu. Ya kan pastilah di angkatan kamu kan pasti ada yang yang fokus banget ke multimedia pasti Iya, ada ada. yang dia fokus ke desain grafisnya pasti ada. Ya, Ada boleh, kan Pak. agenda-agenda kayak gitu. Oke, terima kasih banyak untuk kegiatan-kegiatan ini dan jangan lupa gitu tetap standby di channel Humas Dewantara ini dan jangan lupa juga subscribe, like dan komen dan tonton terus keasikan kegiatan talkshow ini. Ya semoga bermanfaat untuk kalian dan jika pun enggak kita juga membutuhkan kritik-kritik dari kalian, saran-saran dari kalian biar kita lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang.